semuanya, perkenalkan nama saya Ananta Dian Pradipta. Saya tergabung di tim Sonata. Saat ini saya adalah Head of Transformation Team di Lembaga Penjamin Simpanan. Nama saya Aga Dwi Nugraha, saya lulus Teknik 1 Informatika di IT Telkom. Untuk S1 dan S2-nya Manajemen Unpad. Saat ini bekerja di Lembaga Penjamin Simpanan sebagai IT Developer. Hai, nama saya Hana Mutia Agista. Jadi saya dulu kuliah S1 di Ilmu Komputer UGM. Kemudian S2-nya di Swiss German University Teknologi Informatika. Kemudian saat ini bekerja di Lembaga Penjamin Simpanan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Makarim Widianto, biasa dipanggil Makarim. Saya dari tim Salatiga. Background pendidikan saya dari S1 Informatika di Universitas Pembangunan Nasional PTN Yogyakarta. Untuk status pekerjaan sendiri saya masih fresh graduate, Mas. Saya baru lagi belajar tentang data science karena memang pertama itu lagi booming, dan kedua memang dilihat dari kedepannya mungkin kayaknya data science itu adalah suatu job pekerjaan itu yang menurut saya menjanjikan gitu dari jenjang karirnya, seperti itu sih. Kalau menurut saya ini kompetisi BRI Data Hackathon 2021 ini jumlah pesertanya sangat banyak ya. Jumlah pesertanya kan lebih dari 11.000. Jumlah timnya yang mendaftar juga hampir 1.500. Jadi bisa dibilang ini adalah kompetisi data science terbesar ya saat ini ya. Saya lihat juga talent-talentnya sangat bagus ya, yang sangat beragam. Saya lihat banyak data scientist dari berbagai macam institusi seperti perusahaan e-commerce, teknologi, ada otomotif juga, terus dari pemerintahan seperti kami. Jadi menurut kami nama besar BRI ya, dan juga penyelenggaranya tentunya membuat acara ini cepat terkenal ya. Jadi saat tim kami menang tuh banyak yang DM mengucapkan selamat. Ya Mas, itu menurut saya BRI Data Hackathon ini jumlah yang diberikan itu lebih banyak. Kemudian menurut saya dari segi durasi waktu kompetisi sendiri itu sangat efisien Mas, nggak bertele-tele gitu. Jadi mulai dari awal pendaftaran sampai finalnya tuh cepat gitu, nggak nguras tenaga juga. Jadi memang dari sisi soal sih challenging ya, sangat challenging ya menurut kami. Kalau yang kedua tentunya terkait waktu sih ya, karena kami juga bekerja 9 to 5 di kantor. Bahkan kalau lagi WFH gini tuh terkadang meetingnya sampai malam di kantor. Jadi ya harus pintar-pintarnya menyisihkan waktu. Kalau dari kita sendiri itu baca paper-paper, kemudian artikel-artikel sama blog yang ada di internet, Mas. Jadi kita sedikit mereka-reka juga sih, dan untungnya bisa juara sih juga di luar ekspektasi itu, Mas. Kalau saya sih selalu bawa kalimat ini sih, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh itu pasti berhasil ya. Jadi jangan pernah menyerah untuk belajar sesuatu yang baru. Siapa tahu apa yang kita pelajari ini tuh bisa bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sekarang kita jadi lebih dikenal di kantor. Jadi ya ada banyak hal lah yang nanti bisa kita terima selain ilmunya tuh, impact ke belakangnya tuh banyak lah. Gak ada lah belajar sesuatu itu bikin rugi, itu gak ada. Kalau kesan saya pribadi ya, ini sangat seru ya. Sangat memacu adrenalin, juga curiosity kami ya. Karena kita kan kejar-kejaran ya di leaderboardnya. Jadi tiap hari kita ter-challenge terus untuk memperbaiki skor gitu. Jadi kami betah nih menghabiskan after office hour kami untuk mengerjakan kompetisi ini. Wow sih sebenarnya. Jadi pertama sih kaget juga ya gitu. Jadi kita itu bisa kompetisi dengan sekitar 11.000 orang, dan juga terbagi dalam seribuan tim yang akhirnya bisa menjadi 10 besar. Itu memang wow juga, sangat wow gitu. Dan juga mungkin varietas dari pesertanya, mulai dari tadi data science-nya dari perusahaan-perusahaan yang terkenal dan memang berkecimpung di bidang itu gitu. Itu juga yang membuat BRI Data Hackathon ini memang menurut saya memberi dampak lah positif kepada etis pribadi saya gitu ya. Gitu.
lingkungan kerja juga seperti itu. Kalau pesan dari saya pribadi ini Mas, kan kita tahu kalau BRI ini kan perbankan yang berplat merah ya, sehingga kan kalau banyak masyarakat yang tahu lah mengenai BRI, dan setiap kali temukan BRI ini kan pasti kompetisi yang sangat bergengsi. Jadinya kalau saya pribadi ikut kompetisi ini tuh sangat antusias dan juga senang banget bisa ikut dan berpartisipasi. Dan pasti event BRI itu banyak manfaatnya bagi banyak orang. Oh, kalau menurut saya nih, saran saya pribadi ya, pertama kita harus belajar yang dalam ya terkait statistical learning dan matematika juga, karena akan sangat banyak membantu nih nanti terlebih dalam proses optimization ya. Untuk yang baru belajar, coba baca buku wajibnya data science sih, jadi yang ISRR ya, jadi An Introduction to Statistical Learning with Application in R. Itu bukunya sangat bagus nih. Sampai sekarang juga masih nyantol di otak saya. Terus yang kedua, jangan takut untuk ngoding ya. Walaupun kita bukan berasal dari background IT, saat ini banyak learning resources di data science. Mungkin sekarang udah banyak ya literatur, ataupun kalau kita cari tentang di Google itu mungkin banyak gitu. Cuma memang yang perlu diperhatikan adalah ide gitu. Jadi karena memang kita harus tahu juga kegunaan data science itu seperti apa, karena dari situ kita muncul ide-ide. Nah, sebenarnya ide itu yang harus kita jaga dan kalau bisa kita terapkan, karena data science ini menurut saya pribadi itu sebenarnya nggak bisa kita kerja sendiri gitu. Itu harus tim. Data science itu theoretically heavy ya, tapi di sisi lain tuh very much practical gitu. Jadi Anda akan menemui banyak sekali persoalan yang bisa diselesaikan dengan data science. Jadi kalau Anda memiliki skill ini, pasti jadi rebutan banyak perusahaan. Kita harus memperkuat ilmu statistik kalau saya bilang ya. Anak IT itu memang bisa scripting, tapi untuk ilmu statistik itu bukan hal yang bisa dipelajari singkat kalau menurut saya ya. Walaupun kita pernah dapat statistik dasar, tapi kalau pada keseharian kerja itu tidak dipergunakan, saya yakin deh pasti kayak harus belajar mulai dari awal lagi gitu. Jadi kalau saya bilang statistik itu penting, ilmu statistik. Nah kemudian online learning itu juga banyak ya, nggak cuman online learning juga kalau memang mau training secara fisik ya, walaupun ini masih pandemi ya. Kalau secara fisik mungkin udah menerapkan protokol kesehatan, itu juga lumayan membantu tuh, bisa kenal komunitas kan yang terkait data science. Jadi ikut terjun, kenal, tahu, terus lihat-lihat solving problemnya di komunitas tuh seperti apa, ada kasus seperti apa. Kayak Kaggle itu kan banyak ya contoh-contoh studi kasus dan solusinya. Kemudian siapa tahu kenal ada mentor-mentor di luar sana yang bagus, kita bisa belajar. Kemudian kalau mau lebih enjoy lagi, sebenarnya belajarnya adalah dari permasalahan yang memang selama ini dihadapi di sehari-hari kita. Percuma kalau kita coba ambil studi kasus yang kita sendiri nggak ngerti itu proses bisnisnya apa gitu. Bahwa data science itu tidak harus orang IT gitu. Dan juga data science itu memang kalau saya lihat itu harus tim gitu, karena tidak mungkin seorang programmer itu bisa berhasil dalam data science itu tanpa mengetahui proses bisnisnya. Memang bisa, cuma butuh effort gitu. Jadi memang kalau saya lebih baik sih data science itu lebih ke tim sih gitu.